Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Labirin, Laboratorium Inspiratif dan Informatif. Pada podcast kali ini tentunya kita akan membahas hal menarik untuk kita perbincangkan dengan salah satu dosen hukum bisnis, yaitu Bapak Dr. Danang Wahyu Muhammad, SHM Hum, sekaligus merupakan Kepala Biro Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini, tentunya di podcast Labirin. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Kesibukan lainnya apa Pak selain mengajar kalau kita boleh tahu nih Pak? Ya, jadi mengerjakan pekerjaan sehari-hari di Biro Hukum. Oke, nah Sobat-Sobat Labirin, podcast kali ini dengan Pak Danang akan membahas ataupun ngobrol-ngobrol terkait akan dibawa kemana produk hukum Undang-Undang Cipta Kerja setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 garing PUU strip 21 garing 2023. Wow, luar biasa sekali ya. Baik Bapak, sebelum lebih dalam ke dalam pembahasan nih, kira-kira dari Bapak sendiri, bagaimana dengan adanya permohonan uji formil nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang? Ya, kalau menurut saya memang agak bermasalah untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena dulu pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Jadi kalau menurut pemahaman saya, keputusan seperti itu kan artinya Undang-Undang Cipta Kerja itu akan menjadi konstitusional kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi kemudian faktanya Undang-Undang Cipta Kerja itu malah kemudian dicabut dan dibuatkan perpunya gitu. Kalau dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu karena memang prosesnya tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya. Gitu. Kemudian dibuatkan perpu, maka perpu itu kan penyusunannya kan juga tidak sesuai dengan undang-undang. Gitu. Jadi tidak melalui DPR, gitu. Tapi kemudian Presiden sebagai pemerintah menyusun sendiri, dan kemudian setelah itu baru dibawa ke DPR. Ya menurut saya secara formal tetap menjadi bermasalah. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, pada konsideran dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pada saat dibentuk Perpu dalam bentuk ikhwal kegentingan, terdapat bahwa dinamika global ini menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan hingga terjadinya penurunan ekonomi dunia dan juga inflasi. Menurut Bapak nih Pak, pada saat Perpu itu dibuat, apakah kepentingannya itu benar demi mencegah terjadinya hal-hal yang telah disebutkan tadi Pak? Kalau kita melihat pernyataannya Presiden itu, Presiden di mana-mana selalu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bagus, kemudian persediaan pangan cukup dan sebagainya. Sehingga terjadilah yang namanya tidak konsisten apa yang ada di dalam Perpu itu dengan pernyataannya Presiden. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, pasca adanya penolakan dari Mahkamah Konstitusi tersebut yang terdapat dalam putusan tersebut dari sudut pandang Bapak, adakah perubahan ekonomi Indonesia atas dampak adanya Undang-Undang Ciptaker ini? Ya memang harapannya kan memang seperti itu. Politik hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan paling tidak ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan investasi, dan yang kedua adalah mendorong UMKM untuk bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, dari dua hal itu diharapkan memang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Harapannya memang seperti itu. Gitu. Tapi kemudian untuk bisa atau tidaknya kan perlu dibuktikan. Karena undang-undang ini belum berlaku secara lengkap. Artinya belum benar-benar berlaku karena baru dijadikan undang-undang dengan undang-undang itu kan baru 2023 kemarin.
Jadi kita lihat saja nanti apakah tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini benar adanya atau tidak. Lantas Pak, apakah ada dampak hukum yang terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya banyak. Begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merubah 82 undang-undang. Merubah 82 undang-undang yang itu semuanya menjadi apa ya? Bermasalah gitu. Kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah 82 undang-undang. Belum setahun Perpu itu berlaku sudah diubah dengan Undang-Undang 4 tahun 2023. Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 itu salah satunya adalah merubah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga sebenarnya ini menunjukkan bahwa proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini belum final gitu. Artinya terlalu terburu-buru. Faktanya adalah belum setahun aja sudah berubah. Banyak berkaitan dengan konsep hukum itu memang kemudian banyak yang kemudian konsep hukum itu diterabas. Salah satunya adalah dengan munculnya perseroan terbatas perseorangan. Perseroan terbatas perseorangan itu kan didirikan hanya oleh satu orang, yang kemudian pendiriannya tidak menggunakan akta otentik, hanya dengan pernyataan pendirian dari pendirinya. Kemudian yang ketiga adalah karena pendirinya satu orang, maka pemegang sahamnya satu orang. Karena pemegang sahamnya satu orang, maka akan susah membedakan apakah itu perbuatan PT atau perbuatan pendiri. Padahal yang namanya PT itu setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka akan menjadi badan hukum. Dia punya hak dan kewajiban sendiri. Dia bisa melakukan perbuatan hukum. Sehingga akan susah membedakan apakah itu perbuatan dari pendiri atau perbuatan dari PT. Termasuk pertanggungjawabannya. Kalau dalam secara teori gitu, pendiri dari PT itu kan bertanggung jawab terbatas. Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Tapi kalau kemudian PT perseorangan itu pemegang sahamnya yang hanya satu orang itu bertanggung jawab secara terbatas, maka akan menjadi masalah. Maka PT itu potensi disalahgunakan oleh pendirinya untuk kepentingan pribadi. Itulah kalau kemudian banyak kemudian yang konsep-konsep itu yang kemudian harus diterabas oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Apalagi kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimungkinkan seseorang itu bisa mendirikan PT perseorangan lebih dari satu. Sehingga kemudian akan muncul masalah lagi. Harusnya apakah kemudian prinsip hukum itu boleh disimpangi? Menurut saya boleh. Tapi setiap penyimpangan itu harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat, diimbangi dengan pembatasan-pembatasan yang lebih ketat. Kalau menurut saya ya karena ini adalah penyimpangan dari konsep hukum badan hukum, maka kemudian ya harus dibatasi gitu. Setiap orang hanya boleh mendirikan satu saja misalnya. Kemudian kapan pemegang saham yang satu orang itu boleh menjadi pemegang saham sampai berapa tahun? Itu harus dibatasi. Maka kalau menurut saya mungkin setahun atau 2 tahun sejak pendirian itu pemegang saham yang satu orang itu harus mengalihkan sebagian sahamnya pada orang lain. Sehingga nanti pemegang saham yang satu orang itu hanya berlaku untuk setahun atau 2 tahun saja. Setelah itu kemudian dialihkan
sahamnya sebagian kepada orang lain sehingga pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu. Sehingga kemudian nanti RUPS-nya menjadi jelas. RUPS itu bukan pemikiran satu orang, tapi pemikiran dari banyak orang. Yang kemudian kebijakan yang ada di dalam RUPS itu kan dijalankan oleh direksi. Sehingga kemudian pertanggungjawabannya akan menjadi jelas gitu. Bahwa ini memang perbuatan PT, bukan perbuatan dari pendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, bagaimana pergeseran paradigma tentang konsep hukum setelah berlakunya Undang-Undang Ciptaker ini? Apakah ada perubahan yang signifikan dalam regulasi dan pelaksanaan pada undang tersebut? Ya itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Akan terjadi pergeseran gitu. Pergeseran nanti kemudian seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merubah Undang-Undang UMKM. Sebenarnya tidak perlu ada pengaturan tentang perseroan terbatas perseorangan. Karena dalam Undang-Undang PT itu, kan sudah ditentukan bahwa modal dasar PT itu minimal 50 juta. Dan itu sudah setara dengan modal dari usaha mikro kecil. Jadi usaha mikro kecil itu bisa mendirikan PT. Karena modalnya memang sudah 50 juta. Tapi kemudian karena hanya sekedar ingin memunculkan PT perseorangan, maka kemudian modal dari PT itu diubah, kemudian modal dari kategori dari UMKM itu kemudian juga berubah. Sebenarnya itu nggak usah dirubah semuanya. Karena menurut Undang-Undang PT yang 40 2007 itu, usaha mikro itu sudah bisa mendirikan PT karena modalnya sudah 50 juta, modal dasar. Modal itunya sudah 50 juta. Sementara dalam Undang-Undang PT kan yang diatur kan modal dasar. Karena yang diatur modal dasar, kemudian di sana ada modal disetor yang besarnya 25%. Sehingga untuk mendirikan PT itu sebenarnya hanya cukup membutuhkan uang sekitar 12,5 juta saja. Karena 25% dari 50 juta itu harus sudah disetor. Jadi sebenarnya UMKM kalau ingin sebenarnya berpihak pada UMKM, sebenarnya Undang-Undang PT nggak perlu diubah. PT perseorangan nggak perlu ada. Karena sudah usaha mikro itu sudah bisa mendirikan PT menurut Undang-Undang PT. Lantas bagaimana pandangan Bapak sendiri terhadap putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah ada perdebatan atau kritik terhadap putusan tersebut, Pak? Putusan MK kan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Artinya permohonan itu ditolak seluruhnya. Sehingga kemudian Perpu itu atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah bisa diberlakukan gitu. Nggak ada perubahan sama sekali. Ya kalau kemudian tidak ada perubahan sama sekali, maka kemudian ya secara hukum, konsep hukumnya kan mengatakan bahwa undang-undang itu harus selalu dianggap benar. Maka kemudian dan itu menjadi punya kekuatan berlaku mengikat. Ya udah kita sekarang harus terima apa adanya gitu. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian berlaku dan kemudian mengikat, ya kita terima apa adanya, kemudian bagaimana, sekarang tinggal bagaimana kemudian melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena di sana banyak sekali terobosan-terobosan, banyak sekali menyimpang dari asas-asas, menyimpang dari paradigma-paradigma, teori-teorinya, maka kemudian itu tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat, diperlukan pembatasan yang lebih ketat lagi. Sehingga kemudian penyimpangan itu tidak kemudian bisa dimanfaatkan. Penyimpangan asas itu atau penyimpangan teori itu tidak bisa dimanfaatkan oleh para orang yang punya niat jahat. Sehingga kemudian itu harus dihindari sama sekali. Dipersempit kemudian kemungkinan untuk melakukan penyalahgunaan PT itu. Baik, sebelum menutup acara podcast pada siang ini, mari kita mendengarkan closing statement dari Bapak Danang. Untuk itu dipersilakan untuk memberikan kesimpulan pada hari ini. Ya, karena faktanya sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan berlaku dan mengikat ya.
Mari kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, dengan itikat baik. Maka bagi para pihak-pihak yang mendapatkan fasilitas dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kemudahan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, maka saya harapkan menjalankannya dengan itikat baik. Dan bagi masyarakat, termasuk kita semua, ya kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan ya bisa tercapai dan bisa membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Danang atas pemaparan informasinya dengan produk hukum Undang-Undang Cipta Kerja setelah adanya putusan MK nomor 54/PUU strip 21/2023. Semoga bermanfaat untuk Sobat Labirin yang menonton dan bermanfaat untuk kita semua. Terus pantengin akun YouTube dan Instagram Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, Share and subscribe.